Teman-teman Letter BBRBS, inilah lanjutan terjerat cinta selebgram bagian ke-10. Boni sempat terkesima seorang pria berpakaian dan bergaya rambut rapi berdiri di sana. Butika yang menyambut kedatangan pria itu kemudian sempat bercakap-cakap singkat dengan pria itu dengan suara yang setengah berbisik, sehingga Boni tidak dapat mengetahui apa yang mereka bicarakan saat itu. Anda siapa? Tanya pria itu memandang tajam ke arah Boni. Boni sempat belum menjawab. Butika telah lebih dulu menyerah. Dia ini pacar dokter pribadiku, Nak Alex. Begitu kata Butika. Saya Boni, kata Boni. Anda ini siapa? Tanya Boni. Saya Alex, jawab pria itu singkat. Nah Alex ini, kata-kata Butika terputus sesaat, lalu kemudian kata beliau, nah Alex ini pengusaha perumahan dan penginapan di daerah sini. Saya sangat dibantu olehnya saat mencari tempat tinggal di Bandung ini, kata Butika sambil berjalan mendekat pada Boni. Oh begitu Bu, Boni mengangguk-angguk. Kenapa Anda ada di sini? Tanya Alex. Saya ingin bertemu Nona Susan, jawab Boni pendek. Untuk apa? Kata Alex. Maaf, saya tak bisa mengatakannya, tangkis Boni kemudian. Baiklah, jawab Alex. Tapi saya tahu Anda sering nongkrong di Lake Island Cafe beberapa waktu yang lalu, kata Alex sambil tersenyum. Ternyata Anda cukup lihai, kata Boni. Kalau boleh saya tebak, Anda pasti punya hubungan khusus dengan Nona Regita. Naluri detektif Boni tiba-tiba tersulut. Alex hanya tersenyum santai, lalu berbicara dengan suara pelan tapi cukup jelas. Tentu, dia itu adik saya. Boni sedikit terkejut kemudian. Pantas. Apa maksud Anda? Tanya Alex penasaran. Boni tidak menjawab. Pemuda itu segera menelpon dua sahabatnya, yaitu Audi dan Vanessa. Begitu Boni selesai menelepon, dari ujung lorong datang seorang gadis cakep berkulit langsat. Regita, sergah Boni terkejut. Boni, kenapa tak kau biarkan semua terjadi? Bukankah Hendrik dan Prita tetap menjadi temanmu? Apakah hubungan persahabatan kalian menjadi terganggu oleh kami? Tidak, bukan? Protes Regita begitu sampai di depan Boni. Boni menjawab dengan pelan. Kalian pikir karena kalian punya banyak uang, kalian bisa melakukan apa saja, kalian bisa mengatur segala sesuatu? Boni balik menggugat. Kemudian Butika mendekati Regita. Katanya, sudahlah Nak Regi, Ibu sudah tahu masalahnya. Nak Boni sudah menceritakan pada saya, kata Butika. Sementara itu Alex kini berubah menatap Boni dengan benci dan tidak senang. Saudara Boni, Anda akan dapat masalah bila terus berturut campur urusan saya, ancam Alex kepada Boni. Saya tidak mengganggu hidup Anda, Saudara Alex, tapi tolong jangan Anda ganggu hubungan Hendrik dan Prita. Alex justru terkekeh. Boni berusaha untuk tetap tenang. Saat itulah datang Audi dan mereka langsung bersalaman dengan Butika dengan hormat. Di mana putri ibu? Saya tahu dari Ellen kalau Susan itu putri ibu, bukan? Tanya Audi pada Butika. Dia tidak di rumah, Nak Audi, jawab Butika cepat.
Bu Tika tampak mengkhawatirkan pertengkaran yang terjadi antara Buni dan Alex yang tengah berlangsung. Vanessa mendekati Buni dan berbicara pelan di dekat Buni, tapi itu terdengar cukup jelas. Bon, aku lihat dia ada di foto bersama Prita, bisik Vanessa pada Buni. Buni sedikit kaget. Sebaliknya, mendadak Alex justru tertawa. Rupanya kalian sudah terkecoh. Kalian mengaku bersahabat dekat dengan Prita, tapi kalian tidak tahu apa-apa tentang dia. Kalian benar-benar konyol sekali, seru Alex mencibir. Atau jangan-jangan gadis lugu yang sederhana itu memang seorang pembohong. Ia pandai bersandiwara di depan kalian. Begitu seru Regita menimpali ucapan kakaknya. Kemudian Audi angkat bicara. Memang baik kami, saya maupun Boni dan yang lain belum lama kenal Prita. Kami hanya mengenal dekat Hendrik saja. Audi menjelaskan yang sebenarnya. Alex memberi isyarat pada adiknya. Regi, sudah saatnya mereka tahu. Kemudian Regi mengangguk mengerti maksud kakaknya. Begini pasukan sok tahu, Prita telah berutang uang kepadaku. Ia merengek ingin meminjam dari itu, kata Regita kemudian. Ia bergantian memandang kepada Buni, kepada Vanessa, kemudian kepada Audi. Sementara itu Bu Tika terus mendengarkan apa yang sedang dibicarakan oleh anak-anak muda dan mudi. Kita melanjutkan ucapannya. Aku akhirnya menyanggupi permintaannya itu dengan syarat, kata kita kemudian. Syarat apa itu? Buni sedikit emosi. Kakakku sempat berkencan dengannya selama 2 bulan. Lalu setelah uang pinjaman itu habis, ia menghilang. Di apartemen pemberian kakakku itu, ia pun tak lagi di sana. Apartemen itu sudah kosong. Pasti perempuan murahan itu memang sudah berniat untuk tidak mengembalikan lagi uangku. Maki Regita dengan wajah yang tampak marah. Audi, Boni, dan Vanessa sungguh tak menyangka mendengar keterangan dari Regita tersebut. Sungguh yang terjadi pada Prita tak tercerminkan sama sekali dari sikapnya yang lugu dan sederhana yang mereka kenal selama ini. Beberapa saat kemudian, Boni berbisik kepada Vanessa. Nisa, tidak ada riwayat chatting antara Marco dan Prita selama ini. Setelah pesan terakhir Marco itu, pesan Marco pamit pada Prita untuk tidak mengganggunya lagi. Setelah itu tidak ada lagi riwayat chatting di antara mereka, kata Boni menoleh pada Vanessa. Tapi riwayat miss call dari Marco itu benar-benar ada di handphone Prita. Aku sendiri melihatnya. Begitu kesaksian Vanessa yang selama ini dekat dengan Prita. Kemudian Boni terbersih sebuah ide. Ia mengeluarkan ponsel dari jarinya. Jangan-jangan orang itu ada di sini, Nisa. Boni tampak memanjat nomor, lalu menelpon nomor itu. Beberapa detik kemudian terdengar suara nada dering dari sebuah handphone. Semua yang hadir di tempat itu berperan. Semua mata menoleh kepada arah suara. Nah, pemirsa teater BBWS, handphone siapakah yang berbunyi saat Boni memanggil nomor Marco? Untuk mengetahui cerita selanjutnya, ikuti terus Berjerat Cinta Selebgram hanya di sini di Teater BBWS. Saya ucapkan terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa